Tetapi jika Anda benar-benar terlibat dan dibawa kembali ke wilayahnya sendiri oleh Kaisar Yuantian, konsekuensinya bisa dibayangkan. Sederhananya, jangan melihat mereka sekarang karena pembangkit tenaga listrik alam Kaisar berada di atas angin. Tetapi jika mereka benar-benar berada di Istana Surga Tinggi, mengandalkan larangan dan gerakan pembunuh dari surga, Kaisar Yuantian cukup untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Saat di Mendiwei Kong meledak, Qin Yichen menyadari bahwa itu salah, dan dia tiba-tiba tertutup. Tetapi pemetik bintang itu layak untuk keberanian dan juga menyadari tirani trik keagungannya. Pemetik bintang. Segera, Raja Pemetik Bintang berteriak dengan dingin. Kecepatan depan telapak tangannya sangat cepat, dan ada bintang yang tertinggal di setiap ujung jari. Benar saja, Dao Dharma, seperti namanya, dapat memilih bintang. Star Reaching King mencekik kerak Qin Yichen. Dia pantas menjadi raja yang paling setia dan setia. Bahkan jika dia sudah dirugikan, bahkan jika kaisar kuat lainnya datang dan dapat membunuhnya kapan saja, dia harus setia pada kagungannya. Dan tidak bisa membunuh kaisar. Setidaknya bisa membunuh pisau pencuri untuk melampiaskan amarahmu pada yang mulia. Raja Pemetik Bintang adalah kesempurnaan besar kaisar. Baik itu kekuatan atau keberanian dan kesetiaan, semua orang di dunia percaya bahwa mereka sebenarnya adalah raja yang layak. Pemetik bintang ini menyerang, dan bintang-bintang itu bahkan menyebar ke lengannya, membuat seluruh lengannya bersinar dengan bintang-bintang, dan sepertinya mampu menangkap bintang-bintang di 9 langit. Metode kesempurnaan kaisar yang hebat tiba-tiba menyerang, cukup untuk menyebabkan Qin Yichen menderita, dan bahkan tangan penangkap bintang banyak berubah. Dapat digunakan untuk menguasai tinju, dapat mendorong untuk menekan, dan juga dapat digunakan untuk menangkap. Di waktu normal, Qin Yichen pasti tidak bisa lolos dari pukulan ini. Namun, yang membuat Raja Star Chaser ngeri adalah ketika telapak tangannya yang dipenuhi bintang mencekik kerak Qin Yichen. Telapak tangannya tergelincir tanpa bisa dijelaskan dan melewati pisau pencuri. Mustahil. Mata Raja Penangkap Bintang bergetar. Ini jelas bukan metode pencuri, tapi jubah brokat ini. Sentuhannya terasa seperti menyentuh sutra yang sangat halus, yang membuat Taoismenya menyimpang. Dan pada saat inilah Raja Pemetik Bintang bahkan melihat ke belakang dan memelototi Qin Yichen. Tetapi lengannya tiba-tiba menusuk, dan melihat naga putih menggigit lengannya dengan keras. Mendesis. The King of Star Reaching berhati keras, tidak mengatakan sepatah kata pun, bahkan mengangkat pedang untuk memotong naga. Tetapi Hua Daoru mengembalikannya dengan cara yang sama. Kegelapan ini telah melewati mereka, dan Star Reaching King belum tenggelam di dalamnya. Meskipun Hua Daoru dibebaskan oleh permaisuri Huaxu segera setelah dia menerobos kaisar, dia tidak kehilangan angin melawan raksasa kaisar lainnya. Tetapi di depan kaisar yang menangkap bintang, kekuatan Tianjiao klan Huaxu tampaknya sulit untuk dilawan. Menghancurkan. Tapi Hua Daoru juga jenaka, dan langsung menggigit Raja Pemetik Bintang tanpa melepaskannya. Yang terakhir ingin melampiaskan amarahnya kepada Kaisar Yuantian untuk membunuh Qin Yichen. Jadi dia juga akan membiarkan Kaisar Yuantian menghancurkan seorang jenderal. Saat itu, Raja Pemetik Bintang benar-benar ketakutan. Dia tidak takut mati, tetapi kegelapan yang semakin jauh darinya. Sebaliknya, dia ketakutan, seolah-olah dia ditinggalkan. Bahkan pada saat itu, Raja Pencapai Bintang banyak berpikir, dan dia memahami perasaan Yang Mulia Wansing diculik pada saat itu. Semua ini, Yang Mulia bertanggung jawab. Jika Yang Mulia yang berada di dunia cacing, maka Yang Mulia Wansing mungkin sudah. Tetapi dengan cara yang sama, bahkan bobot Yang Mulia Wansing di mata Yang Mulia membuat mereka ragu. Belum lagi bahwa dia adalah orang luar. Ketiga Kaisar Kezen juga mundur satu demi satu, melarikan diri. Mereka masih penuh ketakutan akan terjebak di langit gelap yang perlahan menutup pintu istana. Kekuatan Kaisar Yuantian begitu tirani sehingga bahkan jika kekuatan tempur semua tim Qin Yichen mendapatkan kembali keuntungannya, akan sulit untuk mempertahankan yang pertama. Dan bahkan lebih takut dibalik oleh yang pertama. Tapi gerbang istana secara bertahap tertutup, dan Raja Star Picker memandang Kaisar Yuantian berdiri di bawah Yang Mulia Ling Xiao, wajahnya perlahan pucat. Dia tidak memiliki belenggu ras, dan dia hanya setia kepada Yang Mulia yang menganugerahkan semuanya selamanya. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya telah merasakan sakitnya kehilangan segalanya. Dapatkan bintang-bintangnya. Raja Surga. Tanda seru. Tanda seru. Saat ini, Fan Star tidak tahan. Bahkan mata semua Raja Surgawi pun merah. Yang pasti jika Wei Lingtian yang dihentikan, mereka pasti tidak akan seperti ini. Tentu saja, justru karena Raja Penangkap Bintang bukanlah Wei Lingtian, dia berakhir seperti ini. Tubuh Kaisar yang kokoh dari Yuan Tiandi bergetar. Bibirnya sepertinya digigit bersama. Melihat ke pintu istana yang semakin ketat, tiba-tiba, jubah Kaisarnya melambai. Dan kekuatan kekaisarannya luar biasa. Melukai tangan dan kakiku. Tanda seru. Tanda seru. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Dengan jentikan lengan Kaisar, meski dipisahkan oleh Tianmen dan ribuan mil jauhnya,
Hua Daoru masih merasa tak tertandingi oleh kaisar yang mengangkatnya dan Qin Yichen terbang. Detik berikutnya, telapak tangan Kaisar Yuan-Tian bergetar sedikit di udara, dan jubah kaisar menjentikkan lagi, dan raja yang menangkap bintang tiba-tiba terbang. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Gerbang langit tertutup rapat. Kegelapan tertutup. Langit cerah ribuan mil muncul kembali. Tapi entahlah kapan awan yang telah dihancurkan hancur. Langit penuh indah namun penuh riak kehancuran. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Begitu gerbang istana ditutup, Raja Pemetik Bintang jatuh lemas dan berlutut di kaki Kaisar Yuan-Tian. Tetapi sebelum dia melihat ke atas, dia melihat bayangan kaisar yang dia ikuti dengan terhuyung-huyung, dan darah kaisar tersungkur. Darah kaisar terciprat, dan bahkan ada seberkas darah hitam yang telah membasahi dunia, memercik ke wajah sang pemetik bintang, membuat pipinya terbakar. Mata Raja Penangkap Bintang itu menatap bulat. Ya, pisau pencuri itu. Pukulan Yang Mulia barusan menamparkan pisau pencuri. Yang Mulia, muntah darah. Yang Mulia. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, Raja Pemetik Bintang jatuh berlutut di kaki Kaisar Yuan-Tian seperti seorang pria terhormat, suaranya bergetar. Mereka telah melihat kekuatan Yang Mulia. Itu adalah Kaisar Wu Shuang yang sebenarnya, menekan segala arah. Raja Pemetik Bintang tidak dapat membantu mengingat bahwa sejak awal membunuh iblis bulan langit, dan bahkan Kaisar kedua Kezen menerobos jaring surga, menyerang keagungannya, dan bahkan menyerang dan membunuh Kaisar Neraka, Yang Mulia tidak pernah terluka. Dan dia tidak pernah memuntahkan darah. Tetapi hanya untuk menyelamatkannya, hanya kontrak surgawi yang dibawa oleh pisau pencuri, biarkan Yang Mulia. Yang Mulia. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, Kaisar Surgawi memuntahkan darah, dan semua pejabat surgawi dan banyak kaisar raksasa semuanya berlutut di tanah, dan kemarahan Kaisar Horor turun, bahkan lebih seperti Kaisar Horor dari Horor meninggal. Permaisuri penuh amarah, tetapi tangan gemetar menyeka sudut mulut Yuan Tiandi, tetapi dia didorong oleh yang terakhir dengan telapak tangan. Dia muntah darah, karena aku memuntahkan darah. Kecuali pertempuran di pernikahan para dewa. Dia belum tahu sudah berapa lama dia tidak pernah muntah darah karena pertarungan yang sengit itu. Kaisar Yuan-Tian sedang mencicipi darah di mulutnya, dan dia sepertinya ingin merasakan darah yang dia mengalir sekarang. Tapi apa yang Yuan-Tian dirasakan hanya pahit. Kontrak surga, kontrak surga. Jalan surga adalah nasib surga. Mungkinkah aku akan kalah dengan nasib surga? Kaisar Yuan-Tian menggelengkan kepalanya dan tertawa. Syalnya terbuka, terlihat seperti orang gila. Jika tidak ada kontrak surga, semua ini sebenarnya akan berakhir pada hari pernikahan suku Shen Xiang. Jika tidak ada kontrak surga, maka Zitong akan tetap pergi ke dunia serangga, tapi dia akan mengikuti dan mencari kesempatan untuk membunuh Demon Yue Kong. Bahkan Wan Xing diculik dan hasilnya sama,